Baik, terima kasih. Saat ini saya, Alfian Richard Klosu, akan memaparkan diskusi 4 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika terkait dengan topik konsep matematika yang dibahas oleh kaum Pitagoras. Mata kuliah ini ditutor oleh Bapak Dr. Kartono, SPD, MSI. Sebelumnya sedikit saya akan membahas terkait dengan kaum Pitagoras atau disebut juga mazhab Pitagorean. Kaum Pitagoras atau juga dikenal sebagai mazhab Pitagorean adalah kelompok filsuf dan matematikawan yang mengikuti ajaran Pitagoras sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pitagoras merupakan seorang tokoh penting dari Yunani kuno. Kaum Pitagoras bukan cuma tertarik pada matematika, tetapi juga menggabungkan ilmu, filsafat, etika, musik, bahkan spiritualitas, sehingga mereka bisa dibilang itu seperti gabungan antara ilmuwan, guru, dan biksu. Kaum Pitagoras yang merupakan murid dan pengikut dari Pitagoras sekitar abad ke-6 sebelum Masehi memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan awal matematika dan filsafat di Yunani kuno. Mereka tidak hanya memandang matematika sebagai alat praktis, tetapi juga sebagai jalan menuju pemahaman spiritual dan kosmis. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan beberapa konsep matematika yang dibahas oleh para kaum Pitagoras. Yang pertama, bilangan sebagai esensi segala sesuatu, atau segala sesuatu adalah bilangan. Menurut kaum Pitagoras, mereka meyakini bahwa semua adalah bilangan. Artinya, segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan melalui hubungan angka. Mereka menganggap bilangan bukan hanya sebagai alat hitung, tapi merupakan struktur dasar dari alam semesta. Planet, geometri, musik, semua dapat dijelaskan lewat bilangan. Konsep yang kedua, para kaum Pitagoras menjelaskan bilangan bulat dan klasifikasinya. Mereka mengkaji berbagai sifat bilangan bulat, seperti bilangan ganjil dan genap, bilangan prima, bilangan sempurna, misalnya 6 dan 28, yang jumlah faktor-faktornya sama dengan bilangan itu sendiri, sehingga dikatakan bilangan sempurna. Kemudian ada bilangan persegi atau kuadrat, misalnya 1, 4, 6, 16, dan lain-lain. Selanjutnya bilangan segitiga. Contohnya 1, 3, 6, 10. Dan selanjutnya bilangan berpasangan harmonis. Misalnya 220 dan 228. Konsep yang ketiga yang dibahas oleh kaum Pitagoras adalah teorema Pitagoras. Mereka membuktikan bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C mewakili panjang sisi miring, A dan B panjang dari dua sisi segitiga lainnya. Ini adalah konsep paling terkenal yang dinisbahkan pada Pitagoras. Teorema ini mungkin sudah dikenal sebelumnya di Babilonia, tetapi kaum Pitagoras yang memberikan bukti matematis formal pertama. Konsep yang keempat, musik dan matematika.
Kaum Pitagoras menemukan hubungan antara panjang senar dan frekuensi nada yang membentuk dasar teori musik harmonik. Misalnya, senar dengan panjang setengah akan menghasilkan nada 1 oktav lebih tinggi. Ini menegaskan pandangan mereka bahwa bilangan adalah dasar keteraturan alam. Mereka juga menemukan bahwa nada musik harmonis muncul dari rasio bilangan bulat sederhana. Misalnya 1:2 itu sama dengan oktav, 2:3 sama dengan quint, 3:4 sama dengan quart. Konsep yang kelima tentang bilangan irasional. Penemuan bilangan irasional seperti akar 2 mengguncang pandangan kaum Pitagoras karena bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa semua hal bisa dinyatakan dalam bentuk rasio bilangan bulat. Legenda menyebutkan bahwa Hippasus, seorang anggota masa Pitagoras, dihukum karena mengungkapkan keberadaan bilangan irasional. Yang keenam, konsep geometri dan pola alam. Kaum Pitagoras mengkaji bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, persegi, dan poligon beraturan. Mereka percaya bahwa bentuk-bentuk ini mengandung makna spiritual dan matematis. Mereka menggunakan bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, tetraktis, atau segitiga berisi 10 titik dalam susunan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sebagai lambang kosmik dan spiritual. Yang ketujuh, tentang tetraktis. Tetraktis merupakan simbol suci kaum Pitagoras, yaitu berupa segitiga yang terbentuk dari titik-titik. Seperti pada gambar, total 10 titik yang merupakan hasil penjumlahan 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik melambangkan kesempurnaan dan harmoni kosmis. Tetraktis sangat disakralkan karena dianggap melambangkan keharmonisan alam semesta. Dan yang paling terakhir yang dibahas oleh kaum Pitagoras, yakni numerologi dan simbolisme bilangan. Setiap bilangan memiliki makna simbolik menurut para kaum Pitagoras. Misalnya, 1 itu sama dengan asal segala sesuatu. 2 menunjukkan dualitas. Yang ketiga, angka 3 atau bilangan 3 menunjukkan kesempurnaan, awal, tengah, akhir. 4 menunjukkan elemen alam, dan 10 menunjukkan bilangan kesempurnaan total yang tadi telah dibahas terkait dengan tetraktis. Demikian konsep matematika yang dibahas oleh para kaum Pitagoras yang dapat saya sampaikan saat ini. Mohon saran dan masukannya untuk segala kekurangannya. Dan saya ucapkan terima kasih.